Siang Bapak, Siang. perkenalkan nama saya Widya Wulandari dan Iya. satu rekan saya bernama. Baiklah, dengan Rafaelita. Baik Mbak Bulan, Mbak Nana. Di sini kami dari SMK Dharma Bahari mendapatkan tugas untuk mewawancarai narasumber yang berada di Bidang usaha. bidang usaha. Dan kebetulan Bapak di bidang usaha apa ya? Untuk kita sendiri, perkenalkan saya dulu ya. Nama Iya. saya Pak Christian Firmansyah. Saya selaku owner dari PFT Motor Custom Surabaya. PFT sendiri ini bergerak di bidang penjualan unit motor custom ya. Kalau nggak tahu motor custom itu motor yang dimodif. Sekarang kan lagi musim yang gitu-gitu. Oh, oke. Baik Bapak, bisa dimulai dulu. Boleh. Bagaimana rasanya hidup di dunia kerja pengusaha? Oh, pertanyaan pertama itu ya, bagaimana Mbak? Bagaimana rasanya hidup di dunia kerja pengusaha? Kalau ditanya rasanya ya ada enaknya, ada perjuangannya juga. Kalau sebagai pengusaha ya gitu Mbak, mungkin banyak tarungnya juga banyak enaknya. Oh, Rasanya. Apakah sulit untuk menjadi seorang pengusaha? Kalau ditanya sulit atau enggaknya, nggak bisa dipastikan Mbak. Jadi gini, pengusaha itu sama kayak orang ngelakuin hobi Mbak. Kalau bukan hobinya, misalnya kita nggak ada hobi renang, terus disuruh renang kan susah. Iya. Jadi kalau misalnya usaha itu berada di hobi kita, kayak kita yang misalnya hobinya main motor, terus kita jalankan usaha motor, insya Allah semuanya gampang. Jadi passionnya dulu, yang utama itu sih. Hal apa yang mendorong Bapak hingga bisa menjadi seorang pengusaha? Kalau dorongan pertama awal ya untuk kita jadi orang pengusaha itu karena mungkin faktor ya Mbak ya, faktor kita ingin maju, sudah lama kan dulu ikut orang sana sini, terus ingin buka usaha sendiri, ingin rasanya punya lapangan kerja untuk teman-teman yang lain yang masih ya mohon maaf tanda kutip pengangguran, jadi kita buka lapangan pekerjaan, saling bagi ilmu gitu sih Mbak. Iya. Ingin maju istilahnya. Iya. Lalu tantangan dari seorang pengusaha itu apa? Untuk tantangan sendiri dari seorang pengusaha ya Mbak ya, mungkin kalau tantangan itu dari pengusaha awal-awal aja, jadi kayak penyesuaian lah istilahnya. Kalau orang Jawa bilang kan babat alas gitu, jadi menyesuaikan dulu awal-awal memulai bisnis. Pasti awal mulanya itu susah, kita faktor sana sini berjuang untuk menjalankan, tapi kalau sudah jalan ya insya Allah gampang kok semua. Kebanggaan seperti apa yang Bapak rasakan setelah menjadi seorang pengusaha? Kalau kebanggaan untuk untuk pertama ya mungkin sampai sekarang gak terlalu bangga sih Mbak, cuman lebih ke menikmati itu dari segi kita bisa buka lapangan pekerjaan. Oh iya. Intinya berbagi banyak ilmu, berbagi rezeki juga sama teman-teman yang lain. Itu sih, utamanya kita buka lapangan pekerjaan itu sih. Oke. Sebagai seorang pengusaha pasti memiliki hak untuk dilaksanakan atau digunakan. Hak yang seperti apakah itu? Kalau untuk hak yang kita laksanakan, kalau hak itu kan berarti mengenai saya sendiri ya. Iya. Kalau haknya dari pengusaha yang menikmati hasil usaha kita sendiri Mbak ya. Iya. Istilahnya kita bisa menabung segala macam, mencukupi kebutuhan keluarga lah istilahnya, itu hak dari kita ya. Dengan usaha dan menikmati hasilnya. Kalau untuk haknya. Apa kewajiban dari seorang pengusaha dan apakah kewajiban itu sudah dijalankan dengan baik? Kalau untuk kewajiban dari seorang pengusaha itu nomor satu kita buka lapangan pekerjaan Mbak ya. Kalau bisa, kalau memang usahanya itu udah jalan kita buka lapangan pekerjaan. Jadi teman-teman yang lain yang belum punya pekerjaan itu bisa kita bantu gitu-gitu Mbak. Itu menurut saya itu kewajiban seorang pengusaha, harus buka lapangan pekerjaan. Kalau Mbaknya tadi tanya sudah menjalankan kewajiban atau belum, ya namanya kita manusia Mbak ya walaupun nggak tahu ini sudah menjalankan apa belum, tapi kita terus belajar untuk melakukan itu. Oh iya. Bagaimana cara supaya kepentingan pribadi tidak disangkut pautkan atau tidak berhubungan dengan kepentingan umum pada saat bertugas di kantor? Kalau untuk memasukkan kepentingan pribadi sama kerjaan ya maksudnya ya, memisah antara kepentingan pribadi dan pekerjaan, gampang sih caranya gini. Kalau kita ya profesionalitas saja istilahnya. Kalau waktunya di kantor ya kita di kantor, kita selesaikan di kantor. Capek pulang ke rumah, jangan sampai masalah kantor dibawa ke rumah. Sama halnya gitu, masalah yang ada di rumah, misalnya kita ada trouble apa sama keluarga, jangan sampai itu dibawa ke kantor. Nanti resikonya pekerjaan jadi terganggu segala macam, tidak profesional istilahnya. Jadi
kuncinya profesionalitas tadi. Asalkan waktunya tidak terganggu. Ya gitu aja sih, profesional. Apakah kepentingan umum dan kepentingan pribadi dari seorang pengusaha? Kalau kepentingan umum dan pribadi itu memang berbeda Mbak ya, dua-duanya. Kalau kepentingan umum itu kita untuk orang lain kan, istilahnya kalau pengusaha itu kepentingan umumnya itu satu, mungkin ke karyawan. Jadi kita harus istilahnya profesional. Kalau mereka capek ya kita gaji sesuai, kita sediakan fasilitas-fasilitas untuk mereka, lapangan pekerjaan untuk orang-orang lain yang mumpuni. Untuk yang keduanya mungkin kalau kita bidangnya kan bengkel, jadi produksi motor, jangan sampai mengganggu kanan kiri, mungkin berisik atau gimana, kotoran kanan kiri itu kita jaga. Itu untuk umumnya ya, kepentingan umum. Jadi kita jaga nggak sampai mengganggu orang lain dan juga nggak sampai merugikan orang lain. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi ya balik ke yang tadi. Jadi kepentingan pribadi itu jangan sampai kita sangkut pautkan ke pekerjaan. Jadi bedanya itu, kepentingan pribadi di dunia usaha nggak boleh masuk di dunia usaha, tapi kalau kepentingan umum di dunia usaha boleh kita kembangkan di dunia usaha supaya bisa membantu sesama istilahnya. Setidaknya tidak terlalu mengganggu sekitar. Ya, tidak mengganggu dan tidak merugikan baik sekitar maupun karyawan juga. Ya, takutnya nanti tidak ada yang nyaman. Ya, betul gitu juga. Sebagai seorang pengusaha, bagaimana caranya untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya? Kalau untuk memenuhi sih kita bilang ya Mas, terus belajar aja Mbak, istilahnya gini. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin, istilahnya seprofesional mungkin untuk mencukupi kewajiban kita ya, menggaji karyawan, membuka lapangan pekerjaan, seperti itu aja sih Mbak. Kalau kita istilahnya ya kesadaran diri kita aja lah kalau kewajiban itu ya. Tergantung pekerjaan juga. Iya, pekerjaan. Kapan usaha Bapak ini dimulai dan dijalankan? Kalau untuk BFT ini ya, kita awal mulai itu sebetulnya sudah lama kita jual beli motor. Cuman untuk yang BFT real ini, yang BFT motor custom, kita bukanya di tahun 2017 Mbak, dulu awalnya. Kita start itu di situ, di tahun 2017. Berarti sudah lumayan lama ya? Kurang lebih 4-5 tahunan ya, 5 tahun ini lah, 5 tahun. Kenapa Bapak memilih untuk menjalankan usaha ini? Pertama balik yang ke awal tadi ya, ini masalah enak enggaknya atau passion atau hobi. Balik ke sana Mbak. Kalau kebetulan kita kan hobinya motor, jadi untuk mempermudah, jadi sekalian istilahnya orang itu sambil menyelam minum air ya. Kita hobinya motor, kita juga usaha di motor, jadi gampang menjalankannya gitu sih Mbak. Selain hobi, setidaknya kita bisa belajar untuk step by step itu. Ya gitu Mbak. Terus pengen maju juga kan kalau usaha itu. Belajar gitu. sedikit demi sedikit. Ya. Berapa modal yang Bapak butuhkan untuk memulai usaha ini? Kalau modal ini ya, mungkin dulu awal mulai itu kita dari uang cuma 2 juta rupiah Mbak. Kita dulu memulai itu ya. Itu kita itu ambil motor tua. Jadi motor-motor kayak Mbak tahu itu mungkin Ulung tahu ya, mungkin ya Ulung atau Grand gitu lah. Kita dulu ambil itu bekas dari orang jelek, Mbak kerawat, terus kita perbaiki, kita rombak semuanya jadi motor keren, terus akhirnya dijual dapat keuntungan 2 kali lipat Mbak. Akhirnya kita kembangkan dari situ, berkembang 2 motor, 3 motor sampai alhamdulillah sekarang ini. Jadi berawal dari motor lama kemudian didesain untuk semenarik mungkin. Iya gitu Mbak, dari 2 juta istilahnya 2 juta rupiah kita ini. Berawal dari uang seadanya, secukupnya. Apakah Bapak membutuhkan karyawan untuk menjalankan usaha ini? Kalau iya, berapa orang karyawan yang dibutuhkan? Kalau ditanya butuh karyawan, sangat membutuhkan Mbak. Namanya usaha itu ya, kita nggak bisa jalan sendiri. Kecuali kalau mungkin mungkin ya usahanya dukun ada ya. Ini kita bercanda ya. Kalau kita usahanya seperti ini harus banyak karyawan Mbak. Karena kan ada bengkel juga produksi, ada administrasi. Jadi kita nggak bisa handle sendiri. Kalau untuk kita sendiri butuhnya berapa tadi ya karyawan? Untuk sementara ini sih kita alhamdulillah sudah ada sekitar 8 karyawan. Itu termasuk admin, termasuk yang di bengkel produksi, termasuk yang di sini di kantor distro juga ada juga. 8 karyawan itu Bapak ada niatan untuk menambah lagi atau bagaimana? Insya Allah kalau memang kita, ya semoga kita doanya gitu ya Mbak ya, semakin banyak lapangan pekerjaan yang kita buka, jadi kita juga bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Iya, semakin banyak
pelanggan semakin Ya. banyak juga karyawan Ya dibutuhkan. insya Allah gitu Pak. Pinginnya seperti itu. iya. Kita. Kira-kira berapa keuntungan yang Bapak dapatkan per bulannya? Kalau ditanya keuntungannya, ini omset ya Pak ya. Kalau omset kotor mungkin alhamdulillah kita sampai 100 sampai 200 juta. Kalau sekarang ya, cuman dulu malah pandemi itu kita malah gila-gilaan Mbak, omsetnya sampai 300-400 juta itu pernah. Malah pandemi kemarin. Terus sekarang mungkin orang sudah mulai banyak kenal motor custom, jadi banyak yang jualan juga, banyak yang produksi juga, dia ada penurunan sedikit lah dari omset. Tapi kalau omset bersihnya enggak sampai segitu, mungkin sekitar 20-30 juta gitu. Omset Walaupun bersih. banyak yang sama, setidaknya sudah berusaha, Ya, masih bisa disyukuri lah Mbak istilahnya. masih bisa dikembangkan, Masih bisa dikembangkan. jauh lebih baik lagi gitu ya. Iya. Baik, sekian dari kita. Terima kasih Oh, dan maaf iya. telah mengganggu waktunya. Enggak, saya juga terima kasih sudah mau menyempatkan main ke Oke, sini. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.